Jadi program mereka bukan hanya sekedar memurtadkan, bukan hanya mengajak kita pindah agama, tetapi bagaimana supaya kita murtad dari agama kita dengan Tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. cara apa? Dengan cara kita bangga meniru-niru gaya-gaya orang kafir. Contoh, lihat pemuda hari ini. Cara gaya rambutnya meniru gaya orang-orang kafir. Ingin seperti artis, ingin seperti bintang film. Dan kebanyakan artis dan bintang film itu semuanya terlahir daripada orang-orang kafir. Ya, akhirnya dalam kehidupan kita pun, dalam berumah tangga, banyak orang-orang Islam meniru gaya-gaya orang kafir. Jadi masyarakat muslimin, orang kafir, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah rela kepada kita umat Islam sampai kita ini meniru-niru tindak tanduk agama mereka. Contoh, kalau dulu kita mengenal, kita mengetahui orang Nasrani itu sembahyangnya, beribadahnya, kebaktiannya seminggu sekali di hari Ahad saja. Nah, ternyata tabiat orang Nasrani ini banyak ditiru oleh orang Islam. Banyak orang-orang Islam, laki-laki muslim yang hanya sholat di hari Jumat saja. Ada orang Islam yang sholatnya seminggu sekali. Hari Jumat saja sholatnya. Kalau ditanya kenapa kamu sholat seminggu sekali? Daripada nggak ada. Bagaimana mungkin Islam 7 keturunan sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Bahkan anehnya yang sering meninggalkan sholat ini bergelar sebagai suami, bergelar sebagai ayah. Ada ayah orang, ayah dari anak-anak kaum muslimin, dia menjadi ayah orang, tetapi sholatnya seminggu sekali, masyaallah muslimin. Ini orang Islam yang meniru orang-orang kafir. Ya. Gaya hidup, gaya pakaian, ya. Banyak para pemuda gandrung dengan lagu-lagu, dengan musik-musik, tapi jauh daripada Al-Quran. Bangga meniru gaya orang kafir dengan telinga yang diberi subang yang besar, dengan muka ditato, tetapi kalau berpenampilan ya muslim, pakai baju muslim, wah dikatakan sok alim, sok suci, ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah 217 Allah menegaskan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum istata'u. Mereka orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup melakukan itu. Jadi masyarakat muslimin, 3 ayat ini sebagai hujah bagi kita bahwasanya orang kafir Yahudi dan Nasrani dan orang munafik itu tidak akan bisa berdampingan dengan kita. Karena apa? Bukan kita yang jahat, tetapi dalam isu mereka menyebut kita umat Islam yang jahat, umat Islam yang anti toleransi, umat Islam yang ekstremis, radikal dan segala macamnya. Ya, padahal pada hakikatnya mereka lah biang kehancuran, biang kerusakan. Ya, tadi saya sebutkan dalam surat At-Taubah Allah menegaskan orang kafir berupaya untuk memadamkan agama Allah dengan fitnahan-fitnahan mereka. Al-Baqarah 120 Allah menegaskan orang kafir Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela melihat kita umat Islam sampai kita mengikuti agama ataupun gaya hidup mereka. Dan Al-Baqarah 217 Allah menegaskan mereka orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Pertanyaannya, negara Islam mana yang mengirimkan tentaranya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina? Lihat konon katanya PBB, pemelihara kedamaian dunia. Ketika terjadi krisis di negara-negara lain, PBB mengirimkan pasukan tentara nasionalnya, tentara pasukan keamanan PBB. Ya, tetapi ketika di Palestina, coba lihat.
Pernahkah PBB mengutus pasukan keamanan PBB untuk melindungi, untuk mengawal, untuk mencegah peperangan di Palestina? Sama sekali tidak, masyaallah muslimin. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian peristiwa ini terjadi seperti mana kata Rasulullah, itu terjadi ketika kalian jumlahnya mayoritas. Jumlah kalian banyak tapi tak punya kualitas. Di negeri itu presidennya Islam, perdana menterinya Islam, rajanya Islam, wakil-wakilnya Islam, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, rakyatnya Islam. Tetapi mereka diatur oleh segelintir orang-orang kafir. Kekayaan negara itu dimiliki oleh segelintir orang-orang kafir di negeri itu, masyaallah muslimin. Dan mirisnya, warga penduduk yang beragama Islam mayoritas tak berani berbuat apa-apa kecuali menjadi kacung dan budaknya para orang-orang kafir. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasul menegaskan, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maka ini terungkap dari perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Dia mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Contoh, lihat masjid kita hari ini. Masjid kita hari ini, lihat. Hari Jumat penuh. Sampai ke belakang, sampai anak-anak keluar. Pertanyaannya, bagaimana di waktu subuh? Bagaimana di waktu subuh? Apakah seperti begini jamaahnya? Pertanyaannya, mohon maaf, apakah di komplek ini sudah ada gereja? Sudah ada banyak orang Nasrani? Nah, pertanyaannya, ketika subuh kaum muslimin tak hadir kemari, kemana perginya kaum muslimin itu? Maka benar kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi orang Islam yang sering meninggalkan sholat Isya dan subuh berjamaah, maka pada hakikatnya kata Rasulullah, mereka itu orang-orang munafik, musuh Islam dari dalam, menggunting dalam lipatan, menjadi duri dalam daging, melemahkan kekuatan umat Islam. Kenapa orang Yahudi mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah masjidnya? Karena mereka tahu kalau dalam sebuah negeri, dalam sebuah kampung, dalam sebuah masjid, ya, jamaahnya lengang, berarti jamaah itu, warga itu, rakyat itu, lebih banyak orang-orang munafiknya. Siapa mereka? Orang yang cinta dunia dan takut mati. Oh, kalau untuk mencari dunia, ya, tengah malam, ya hari ini, siang jadi malam untuk cari duit, siang jadi malam, malam jadi siang. Gunung kan didaki, lautan diseberangi, tapi miris surau terlewati. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah gambar umat Islam hari ini. 8 perkara yang bisa menjadi Tuhan bagi manusia. Apabila itu terjadi, maka kelak negeri itu akan hancur agama Islamnya. Dalam surat At-Taubah ayat yang kedua, ayat ke-41, ya. At-Taubah 24, Allah menegaskan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhsana kasadaha wa masakina tardawnaha. Ada 8 perkara. Apabila bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, istri-istri atau suamimu, sanak familimu, harta kekayaan yang kamu cari, perniagaan, pekerjaan sawah ladang yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih. Apabila semua itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan dan azabnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ingat, 8 perkara tadi bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. 8 perkara tadi. Kapan dia bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah? Yang pertama tadi, orang tua. Yang kedua, anak. Yang ketiga, saudara kakak beradik. Yang keempat, istri ataupun suami. Yang kelima, sanak famili, keluarga kita. Yang keenam, harta kekayaan yang kita buru, yang kita cari, yang kita bangga-banggakan, yang kita pamer-pamerkan. Yang ketujuh, perniagaan, pekerjaan, bisnis kita, sawah ladang kita.
Yang kedelapan, rumah tempat tinggal kita. Kapan ini bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah? Ahabba ilaikum, apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh pertanyaannya, apa yang menyebabkan seorang laki-laki muslim malas datang ke masjid? Apa yang menyebabkan itu? Tak lain dan tak bukan 8 perkara ini penyebabnya. Ada orang muslim yang rajin sholat, tapi lebih senang sholat di rumahnya. Maka benarlah kata Rasulullah, 2 sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Maka barang siapa yang sering tidak mendatangi subuh berjamaah, isya berjamaah, maka kata Rasulullah, merekalah orang-orang munafik. Maka mari tanya pada diri kita, benarkah kita seorang muslim? Kalau sholat kita berjanji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau berzikir kita berkali-kali la ilaha illallah. Kita mohon maaf, jangan kita merasa merdeka. Oh, kita merdeka dari penjajahan Belanda. Ternyata setelah Belanda angkat kaki dari negeri kita ini, ternyata ada orang Belanda yang kulitnya sama dengan kita, yang hidungnya sama dengan kita peseknya, yang tingginya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita, yang hidup bersama-sama kita. Mental mereka lebih sadis daripada mental penjajah Belanda. Masyaallah muslimin, lihat, ketika 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan, bagaimana kita mensyukurinya? Cukupkah dengan panjat pinang? Dengan hura-hura, dengan joget-joget, dengan musik-musik, kemudian meninggalkan sholat? Masihkah kita mengaku orang yang merdeka? Alangkah gobloknya kita. Orang yang merdeka adalah orang yang terbebas daripada penghambaan kepada makhluknya. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak pernah takut kepada manusia. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak jenderal-jenderal berpangkat tinggi, tetapi takut kepada orang-orang yang menyogoknya dengan harta, pangkat, dan jabatan. Masyaallah muslimin. Hingga kita lihat banyak negara-negara Islam dikuasai oleh penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua, masyaallah muslimin, kita harus pahami, orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Lihat, ketika kita tidur, lihat para pemuda kita tak tidur-tidur sampai subuh. Apa yang terjadi? Mereka sibuk dengan handphone mereka. Anaknya sibuk dengan handphonenya, ayahnya sibuk dengan main chipnya, ibunya sibuk dengan Facebooknya. Masyaallah muslimin, senjata handphone ampuh untuk menghancurkan kita Islam sebelum kita diperangi dengan senjata. Yang ketiga, masyaallah muslimin, kekuatan umat Islam diukur daripada jamaah subuhnya. Apabila banyak jamaah subuhnya, berarti kuat jamaahnya, kuat Islamnya. Tetapi apabila lengang jamaah subuhnya, berarti di negeri itu, di kampung itu, banyak orang-orang munafiknya, orang yang KTP-nya Islam tapi benci kepada Islam. Yang keempat, semua itu terjadi karena apa? Karena banyak orang Islam hari ini lebih cinta dunia dan takut mati. Oh, kalau saya tidak kerjakan perintah atasan, padahal perintah atasan itu zalim, ya, menzolimi orang lain. Tapi apa? Takut kena pecat, takut kena mutasi. Nanti kalau saya kena pecat, nanti anak istri saya makan apa? Motor ini bagaimana kreditnya? Rumah saya bagaimana? Akhirnya apa? Mereka melaksanakan perintah atasan walau perintah itu bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Inilah mental umat Islam hari ini. Semoga ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk ke depan kita lebih memperhatikan kualitas iman kita. Masihkah kita disebut orang-orang yang beriman, atau tanpa sadar kita menjadi munafik sampai akhir hayat kita. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa kita dan kita dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat kemunafikan. Para sahabat layar kesaksian, kalau kita melihat isi video ini, Ustadz ini sepertinya berbicara tanpa bukti. Ini bisa dikatakan adalah omong kosong belaka. Tetapi pada kenyataannya kalau kita melihat secara akal sehat, bagaimanapun pengaruh di sekitar kita, kalau memang pendirian kita tetap dan kita
yakin, kuat, teguh pada iman kita, saya rasa kita tidak akan terpengaruh oleh apapun, apalagi mau terpengaruh dengan agama orang lain. Ini bisa dipastikan mungkin ada sesuatu yang tidak beres di dalam agama kita, sehingga dengan mudahnya kita terpengaruh dengan agama orang lain. Demikian kiranya bisa membuka akal sehat untuk kita semua.